Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Sabrina dengan NIM 18231025. Di sini saya akan mengangkat etnosains bagian etnomedisin mengenai manfaat daun sirih sebagai obat tradisional di kalangan masyarakat Solo, Sumatera Barat. Yang pertama itu ada nama lokal dan nama ilmiah dari tanaman ini. Nama lokal tanaman ini itu daun sirih. Nama ilmiah tanamannya itu Piper Beetle L. Untuk gambar dari tanaman sirih sendiri bisa dilihat di slide. Sirih merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat. Di Indonesia, sirih merupakan flora khas Provinsi Kepulauan Riau, di mana kenapa khas pada provinsi tersebut? Karena pada daerah tersebut itu sirih ini sering digunakan untuk acara-acara tertentu untuk menyambut tamunya. Walaupun demikian, tanaman sirih ini banyak dijumpai di seluruh Indonesia. Selain itu, tanaman sirih ini hidup di tempat lembab. Adapun pemanfaatan daun sirih oleh masyarakat, seperti yang telah saya wawancarai orang-orang tua dahulu, saya menarik kesimpulan di mana daun sirih ini digunakan sebagai obat tradisional sudah sejak dulu oleh masyarakat Solo, di mana masyarakat ini menggunakan daun sirih sebagai obat tradisional dikarenakan murah dari obat kimia. Selain itu, efek sampingnya tidak berbahaya. Daun sirih ini digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai antiseptik, obat gatal-gatal, obat batuk, menghentikan keputihan, menghentikan mimisan, memperkuat gigi dan menghilangkan bau mulut. Seperti menginang itu kan dia mengunyah daun sirih. Nenek-nenek dulu mengunyah sirih itu digunakan untuk memperkuat giginya dan untuk menghilangkan bau mulut. Adapun cara pengolahan dari pemanfaatan daun sirih sebagai obat, di mana orang lebih sering menggunakan air rebusannya, di mana 5 lembar daun sirih itu dicuci sampai bersih, lalu direbus dengan menambahkan air dan dimasak hingga air mendidih. Kemudian air hasil rebusan inilah digunakan sebagai obat, di mana air ini biasanya digunakan sebagai obat batuk, obat untuk menghilangkan keputihan, menghilangkan bau mulut, dan mengobati gatal. Selain diminum, obat ini juga dipakai untuk mandi. Selain itu, obat ini juga sering digunakan untuk menghentikan mimisan dengan cara menggulung daunnya dan disumpal ke lubang hidung. Adapun pembahasan ilmiah yang telah saya coba mencari referensi dengan jurnal-jurnal orang yang telah melakukan penelitian, di mana sirih merupakan salah satu jenis tumbuhan yang banyak dimanfaatkan untuk pengobatan. Tumbuhan ini merupakan famili Peperaceae, tumbuhan merambat dan menjalar. Dalam kutipan buku Adi Permadi yang berjudul Membuat Kebun Tanaman Obat, dikatakan bahwa sirih kaya akan kandungan kimia seperti minyak asiri, hidroksikafikol, kafibetol, alipikatekol, karfakol, eugenol metil ether, P-cimene, cineole, alkohol, koripoline, cendine, atragol, terpenena, eskuterpena, fenilpropane, tanin, diastase, gula, dan pati. Pada kandungan aresolin itu dapat ditemukan pada seluruh bagian tanaman, yang mana kandungan ini berguna untuk merangsang saraf pusat, merangsang daya pikir, meningkatkan gerak peristaltik, merangsang kejang, dan meredakan sifat mendengkur. Pada kandungan kimia eugenol itu ditemukan pada daunnya, di mana ini berguna untuk mencegah ejakulasi prematur, mematikan jamur Candida albicans, anti kejang, analgesik, anestesik, dan pereda kejang pada otot polos serta penekan pengendali jarak.
Selain itu ada tanin, di mana tanin ini terdapat pada daun yang berguna sebagai astringen, di mana itu untuk mengurangi sekresi pada liang vagina, di mana ini berfungsi untuk mengobati keputihan. Selain itu, sedangkan menurut Aji Suranto, dikatakan bahwa aroma daun sirih yang disumbatkan pada daun hidung itu dapat menghentikan pendarahan untuk sementara waktu, sehingga daun sirih ini sering digunakan sebagai pengobatan untuk mimisan. Selain itu, menurut Adi Permadi pada bukunya itu dapat dikutip daun sirih ini mengandung zat antiseptik yang mampu membunuh kuman dan zat astringen yang mampu mengerutkan jaringan. Daun sirih ini juga berfungsi sebagai asam untuk penyakit asam urat, di mana aerosolinnya yang ditemukan pada seluruh bagian tanaman yang berguna untuk merangsang saraf pusat. Sekian materi yang dapat saya simpulkan dari artikel yang saya buat dan dari referensi. Sekian, terima kasih.